Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam kuliah pasang surut laut di program studi ilmu kelautan dengan materi muka laut rata-rata dan aplikasinya dalam jaring geodesi. Sebagai pengantar, nilai hasil pengukuran perubahan muka laut di dalam suatu periode sebenarnya merupakan interaksi tiga komponen, yaitu muka laut rata-rata, pasang surut, dan residu meteorologi, di mana dapat dituliskan menjadi persamaan muka laut terukur sama dengan muka laut rata-rata ditambah nilai pasang surut ditambah residu gelombang. Atau bisa juga dituliskan dengan persamaan formula X dalam kurung T sama dengan Z0 dalam kurung T, T besar dalam kurung T plus S dalam kurung T. Masing-masing komponen di atas, masing-masing komponen tersebut dikontrol oleh proses-proses fisika yang saling berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama yang lain. Kemudian apa maksud dari komponen-komponen ini X, Z, O, kemudian T dan S? ZO yang pertama adalah ZO, di mana ini merupakan muka laut rata-rata atau MLR atau MSL. Tentu saja Anda sudah paham bahwa muka laut rata-rata merupakan kedudukan rata-rata muka laut yang umumnya didasarkan dari hasil pengukuran berinterval 1 jam dalam suatu periode, di mana sekurang-kurangnya adalah 1 tahun. Kemudian pasut yang dengan notasi T, kita tahu bahwa pasut merupakan gerak periodik muka laut di mana amplitudo dan fasenya berhubungan langsung terhadap gaya geofisika yang periodik, yakni gaya yang ditimbulkan oleh adanya sistem gerak reguler bumi bulan dan bumi matahari. Sistem gerak muka laut yang demikian ini disebut sebagai gravitational tides. Adanya variasi tekanan atmosfer dan angin yang periodik juga akan menimbulkan gerak muka laut yang periodik, walaupun ini tidak begitu signifikan. Sistem gerak muka laut yang ini disebut dengan meteorological tides. Kemudian residu meteorologi. Residu meteorologi adalah komponen non-pasut yang akan terlihat setelah dilakukan pengambilan komponen pasang surut dari suatu analisa. Komponen tersebut terlihat tak teratur yang merupakan cerminan variasi musim. Komponen residu meteorologi ini juga sering disebut sebagai residu gelombang, walaupun istilah gelombang sering digunakan untuk menyebut kejadian khusus terhadap komponen non-pasut yang lebih besar. Jadi Anda jangan bingung jika mungkin dari persamaan yang di slide sebelumnya tadi, muka laut terukur sama dengan muka laut rata-rata ditambah pasut tambah residu gelombang. Nah, bisa jadi menjadi residu gelombang atau residu meteorologi. Beberapa metode penghitungan muka laut rata-rata. Yang pertama adalah metode aritmatik,
Kemudian yang kedua adalah metode filter XO, filter Thomson, kemudian metode filter ZO, dan muka pasut rata-rata. Nah, untuk penjelasan metode-metodenya dapat Anda lihat di sini. Yang pertama adalah metode aritmatik. Merupakan metode yang paling sederhana, namun masih banyak digunakan oleh beberapa lembaga dan instansi. Untuk menghitung muka laut rata-rata bulanan dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai hasil observasi atau hasil pengamatan yang telah didapat dalam interval 1 jam dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah nilai observasinya atau jumlah dari hasil pengamatannya. Sebagai contoh, hasil observasi muka laut dalam 1 bulan yang telah ditabulasikan dengan interval 1 jam untuk variabel X dalam kurung T sebanyak M observasi dalam 1 bulan dapat dituliskan menjadi persamaan yang ini X1 ditambah X2 tambah X3 sampai ke XM. Maka muka laut rata-rata bulanan bisa dituliskan dengan formula X sama dengan 1 per M dalam kurung X1 tambah X2, X3, dan X ke M. Dalam bentuk notasi yang konvensional, bentuk ini dapat dituliskan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. X per M jumlah M sama dengan M1 dan X dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh tabel penghitungan komputasi dari penghitungan aritmatik. Anda bisa lihat di sini tabelnya. Yang pertama ada tempatnya, menunjukkan tempat pelabuhan Zanzibar dengan koordinat 6 derajat 39 derajat. Kemudian bulannya Juni, tahunnya 1984, zona waktunya. Nah, ini tentunya dibutuhkan dalam pencatatannya. Di sini ada jamnya mulai 00 sampai jam 23.00. Nah, ini adalah tinggi dari sebelah kiri 0,56 sampai 0,48. Kemudian dijumlahkan menjadi 52 jumlahnya. Jadi dari jumlah data 00 sampai ke 23.00 dijumlahkan, maka didapatkan nilai 52,04 dan seterusnya sampai tanggal 30. Kemudian, nah ini kita lihat bahwa di sini ada dijumlahkan semuanya menjadi 151.463 totalnya. Kemudian rata-ratanya 2,104, di mana rata-rata adalah nilai muka laut rata-rata adalah nilai dari jumlah ini dibagi di sini 30 hari sama dengan 720 hari. 30 hari sama dengan 720 jam dibagi, jadi ketemu hasil rata-ratanya. Jadi itu adalah penghitungan untuk metode aritmatiknya. Jadi dalam 1 bulan Anda membuat tabel seperti di slide ini, kemudian tiap jamnya dalam 1 bulan Anda catat, kemudian dijumlah pada setiap harinya dijumlah, kemudian di total,
kemudian dicari rata-ratanya. Jika 28 hari, maka temunya adalah sekian jam, dan seterusnya. Perhitungan ini Anda bisa dapatkan, atau contoh perhitungan ini Anda bisa temukan di Intergovernmental Oceanographic Commission 1985, Manual on Sea Level, Measurement and Interpretation, volume 1, Basic Procedure. Jadi ini adalah basic procedure dalam pengukuran pasang surut. Kemudian yang kedua yaitu terkait metode filter XO atau filter Dodson. Metode filter ini digunakan untuk menghitung muka laut rata-rata dengan periode observasi yang pendek, yaitu 39 jam. Maksud dari pemakaian filter ini untuk menghilangkan energi pasut pada pasut harian, diurnal, dan pasut yang mempunyai konstanta harmonik tinggi. Dalam hal ini filter Dodson mempunyai batasan 1 lebih besar daripada T, lebih besar 19. Dengan penulisan bisa dilihat di slide ini FT 2 angka kemudian sampai 1. Mengingat bentuk filter tersebut adalah simetri, maka dalam kurung T sama dengan F min T. Sehingga dapat dituliskan formula seperti yang ada dalam slide ini, di mana H ini menunjukkan elevasi muka laut. T-nya adalah jam 12. D-nya adalah kedalaman laut. Nah, sebagai contoh kita dapat lihat ini filter penghitungan muka laut rata-rata dengan filter Dodson dengan waktu tengah T sama dengan jam 12. Maka ketinggi ini adalah jamnya, jam dari pengukuran, jam 12 sampai jam 23. Jadi ini pengukurannya dimulai dari jam 12, jam 13, 14 dan seterusnya sampai 23. Kemudian di setiap ketinggian ini dikalikan 1, kemudian pada jam 5 dikalikan 1, pada jam 7 dikalikan 1 juga, pada jam 10 dikalikan 1. Ini pada 1 Januari. Kemudian pada 2 Januari, karena tadi adalah 39 jam, maka kurang lebih 3 hari. Sama, pada jam intervalnya adalah pada jam 00 sampai jam 23, jam 00 pada tanggal 2, kemudian 01, kemudian 03. Nah, ini kan perkaliannya Anda bisa melihatnya dari nilai F pada ini, P. Dan seterusnya dikalikan 2, jumlah ini akan ditambahkan seluruhnya hingga mencapai jumlah 113,978 meter untuk jumlah totalnya. Dibagi 30. 30 maksudnya adalah hari dalam 1 bulan, 30 hari. Jadi MSL dalam untuk Januari, pada 2 Januari ini dapat diketahui
nilainya 3,799 meter. Kemudian yang berikutnya adalah filter ZO. Metode filter ZO digunakan untuk menghitung muka laut rata-rata terhadap hasil observasi muka laut yang berinterval 3 jam. Cara yang dilakukan yakni dengan menjumlahkan semua nilai hasil observasi yang dilakukan pada jam 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, dan 21. Kemudian dihitunglah D-nya menurut D sama dengan 0,5 dalam kurung 3 nilai observasi terakhir dikurangi 3 nilai observasi pertama. Apabila nilai hasil observasi tersebut lengkap, tidak terdapat kesenjangan, maka hanya terdapat satu nilai D yang dihitung. Sedangkan bila hasil observasi tersebut banyak didapat kesenjangan, maka nilai D dihitung pada tiap-tiap lajur hari yang mengandung kesenjangan. Jadi ini adalah terkait metode filter ZO. Kemudian berikutnya muka pasut rata-rata. Muka pasut rata-rata merupakan nilai rata-rata dari air tinggi dan air rendah di dalam satu periode. Nilai muka pasut rata-rata berbeda nilai muka laut rata-rata. Perbedaan tersebut akan lebih nyata terlihat pada wilayah perairan laut yang dangkal. Hal ini disebabkan pada perairan laut dangkal sering dipengaruhi oleh konstanta pasut harmonik tinggi. Dalam hal menggambarkan perbedaannya, Anda bisa lihat dalam persamaan di slide ini terdapat komponen harmonik M2 dan M4. Jadi ini adalah persamaan pertama di mana Hx merupakan amplitudo untuk konstanta harmonik X. Kemudian omega kecepatan sudut variabel astronomi. Kemudian Dx yang diganti dengan M2 dan M4 fase dari konstanta harmonik untuk pasut equilibria di Greenwich. Nah, ini akan didapatkan nilai beda tinggi elevasi muka laut terhadap muka laut rata-rata. Nah, bagaimana jika M2 lebih besar dari M4? Maka digunakan persamaan yang kedua dan ketiga. Selisih rata-rata dari kedua harga ini pada persamaan 2 dan 3 di atas, maka didapatkan muka pasut rata-rata dikurangi nilai ZO sama dengan H subscript 4 M4 cos 2J dan seterusnya. Ini ada persamaan bila harga harga ini dikurangi harga gravitasi pada komponen M4 sama dengan 0, Pi adalah kurang lebih sama dengan harga amplitudo untuk konstanta harmonik pada M4. Untuk memperjelasnya, Anda bisa melihat kolom di slide ini. Jadi kolom yang ditunjukkan oleh pointer yang pertama ini sebelah kiri ini merupakan air tinggi, high water. Kemudian yang
kolom sebelahnya, sebelah kanan ini low water, air rendah. Ini untuk Januari, Februari, Maret, April. Nah, kemudian semuanya didapatkan pada jam pertama, air tingginya sekian, kemudian air rendahnya sekian, sampai pada tanggal 31 Januari. Kemudian Februari sama, mulai tanggal 1 sampai tanggal 28. Maret dan seterusnya tulis, kemudian dijumlah berapa nilai untuk air tingginya dan berapa nilai untuk air rendahnya. Maka muka pasut rata-rata didapatkan pada bulan Januari sebesar 3,087 meter, kemudian Februari 3,074 meter, kemudian Maret 3,146 meter, dan April 3,061 meter. Jadi itu tadi beberapa metode untuk menentukan muka tinggi atau muka laut rata-rata dengan berbagai metode. Kemudian perubahan muka laut terhadap daratan. Dalam kaitannya terhadap jaringan pemetaan geodesis suatu wilayah, kedudukan muka laut terhadap daratan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Tentu saja akan beberapa hal menjadikan usaha untuk mendapatkan kedudukan muka laut terhadap daratan dalam suatu periode merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Seperti adanya perubahan kedudukan muka laut terhadap daratan yang terjadi dari waktu ke waktu, di mana selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ikut berperan, yakni dinamika geologi, dinamika hidrologi, dan dinamika sosiologi. Kemudian dinamika geologi, di dalam kita tahu bahwa dalam sejarah geologi telah terjadi perubahan-perubahan secara vertikal daratan terhadap muka laut. Perubahan-perubahan tersebut akan lebih terasa selama periode kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, di mana terjadi penurunan muka laut kurang lebih 100 meter terhadap muka laut sekarang. Ini perlu juga bisa ditentukan atau dibuat sebagai bahan penelitian. Sedangkan pada zaman es yang terakhir kurang lebih 10.000 tahun yang lalu terjadi kenaikan muka laut sebesar 40 meter. Perubahan muka laut tersebut bersifat eustatik, di mana artinya meliputi wilayah yang sangat luas. Jadi tidak hanya terjadi di suatu tempat, tapi hampir seluruh di dunia. Tentu saja ini yang diakibatkan oleh pembekuan dan pencairan es yang berada di kedua kutub bumi, utara maupun selatan. Kemudian dinamika geologi yang berikutnya adalah gerakan tektonik, kerak bumi yang juga sangat berpengaruh terhadap perubahan muka laut di daratan. Di beberapa tempat di bumi bisa juga dirasakan adanya gerakan-gerakan tektonik, baik gerak epirogenetik yang meliputi wilayah yang sangat luas maupun gerak orogenetik yang meliputi wilayah yang sempit, serta gerak gempa secara lokal. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa di beberapa tempat pada saat ini sedang mengalami pengangkatan, seperti yang terjadi di sekitar Laut Baltik dengan kecepatan 1 meter per abad. Di Skotlandia 0,49 meter per abad, serta di Skandinavia dan Swedia berkecepatan 1 meter per abad. Nah, gempa-gempa
seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini juga tentunya menyebabkan turunnya stasiun pasang surut yang terpasang. Ini juga penting terkait pembahasan yang sebelumnya, yaitu jaring geodetik di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dinamika hidrografi. Jika pada permukaan laut tidak dipengaruhi oleh gaya pasang surut, tidak terdapat perbedaan densitas air dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, maka permukaan air laut tersebut merupakan permukaan yang ekuipotensial, artinya tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya mendatar. Muka rata-rata permukaan air laut yang ekuipotensial tersebut akan tepat berimpit dengan permukaan geoid. Nah, jika Anda tertarik bekerja sebagai surveyor, Anda pastinya harus memiliki tradisi cara menghitung tinggi relatif suatu tempat yang didasarkan pada posisi geoid. Sebab geoid dianggap merupakan figur yang sebenarnya dari permukaan bumi. Namun demikian, adanya gradien yang permanen pada air laut yang disebabkan oleh arus, perubahan densitas air, tekanan atmosfer, dan angin secara periodik akan menyebabkan bergesernya posisi muka laut rata-rata terhadap geoid yang terkadang dapat mencapai 1 meter. Demikian juga ketinggian muka laut rata-rata di tempat lainnya. Suatu metode untuk mengoreksi muka laut rata-rata terhadap pengaruh kondisi hidrografi dan meteorologi untuk mendapatkan posisi geoid disebut sebagai hydrographic leveling. Dari pemakaian teknik tersebut telah dapat diungkap kondisi hidrografi dan meteorologi perairan Samudra Atlantik dan beberapa paparan di Eropa Barat. Di kedua perairan tersebut, ke arah utara terdapat penurunan 0,4 mb per 100 km. Namun pengaruh utama naiknya muka laut rata-rata dari barat ke arah timur diduga diakibatkan oleh tekanan angin yang berasosiasi dengan gradien atmosfer. Itu tadi terkait jaring geodesi dengan dinamika hidrografi. Kemudian dinamika sosiologi, dalam beberapa hal terjadi gerak vertikal daratan relatif terhadap muka laut dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini banyak sehingga menjadikan daratan turun. Contoh yang real sampai saat ini adalah pemanfaatan air tanah. Ya, kita di kota-kota besar air tanah ini menjadi konsumen yang berlebihan, konsumsi yang berlebihan sehingga mengakibatkan tanah menjadi turun. Nah, ini juga yang akan mengakibatkan stasiun pasut harus dikoreksi lagi. Dalam mengoperasikan peralatan perekam data pasut untuk tujuan geodesi, pertimbangan kestabilan wilayah, baik kestabilan terhadap dinamika geologi, hidrografi, dan dinamika sosiologi, ini menjadi prioritas utama. Terlebih-lebih bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dengan sebagian daratan yang masih merupakan jalur pegunungan muda yang masih labil, pemilihan lokasi stasiun pasut memerlukan perhatian yang khusus dan seksama.
Nah, oleh karena itu jadi stasiun pasang surut banyak mempertimbangkan hal seperti yang sudah dijelaskan di video saya sebelumnya dan juga eh, dalam pembahasan kali ini. Baik dari saya terkait materi kita yang terkait jaring geodesi saya cukupkan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan, saran, dan kritik bisa Anda sampaikan di kolom komentar terhadap video saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.